Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kembali lagi bersama saya, Ricky Darmawan. Dan di video kali ini, saya akan menjelaskan cara menggunakan framework Bootstrap 4, Bootstrap yang terbaru ya. Dimana Bootstrap ini yaitu framework CSS. Nah, jadi sebelum kita langsung menggunakan Bootstrap, kita harus mengenal dulu apa itu CSS. Jadi CSS itu diibaratkan sesuatu yang dibuat untuk mempercantik HTML, untuk mempercantik tampilan dari web kita. CSS sendiri itu ada dua macam, yaitu internal dan eksternal. Jadi biar tidak bingung, kita langsung saja ya. Pertama kita buat terlebih dahulu folder untuk kita ngoding. Pertama belajar CSS. Oke, kita akan ngoding di folder belajar CSS. Open folder. Oke, sebelum kita langsung menggunakan Bootstrap, saya akan memberikan contoh terlebih dahulu CSS buatan sendiri. Jadi agar memberikan gambaran perbedaan menggunakan Bootstrap dengan tanpa menggunakan Bootstrap. Jadi langsung saja. Pertama kita buat index.html ya, karena kita tidak akan menggunakan PHP, cuma membuat tampilan saja, jadi HTML saja. Oke, di sini kita pakai HTML5. Belajar CSS. Oke, satu. Load. Oke, di sini kita belajar pertama kali membuat CSS sendiri, tidak menggunakan framework. Kita coba dulu belajar CSS. Oke, jadi udah tersambung ya. Nah, di CSS sendiri itu ada dua macam elemen. Yang pertama itu ID dan yang kedua itu class. Jadi apa perbedaannya ID dan class? Untuk perbedaan codingnya, kalau ID itu kita menggunakan pagar, tapi kalau membuat kelas kita menggunakan titik. Nah, perbedaan yang paling mendasar sendiri dari ID dan kelas itu adalah ID digunakan untuk satu elemen saja, sedangkan kalau class digunakan untuk banyak elemen. Misalkan kita mau menggunakan banyak kelas untuk mengubah backgroundnya, jadi sebaiknya kita menggunakan kelas saja, jangan menggunakan ID, karena ID itu elemen yang unik, jadi digunakan untuk satu tag saja. Biar gak bingung, saya kasih contoh saja. Misalkan di sini saya mau membuat satu ID. Pertama kita simpan dulu, kasih nama style.css. Oke, kita pisahkan terlebih dahulu style sama HTML-nya ya. Kita buat folder. Kita kasih nama saja CSS. Kita simpan style di dalam folder CSS. Oke. Kita buka. Nah, sekarang kita mencoba membuat ID ya. Kita buat sembarang namanya. Jadi untuk membuat ID itu yang pertama adalah pagar, kemudian nama ID-nya. Oke, kita sembarang saja, kita kasih nama my header. Kita kasih nama my header. Kemudian kita kasih background color.
green. Kemudian kita kasih color white. Jadi background color itu backgroundnya ya berwarna hijau, dan color ini teksnya berwarna putih. Oke, kita simpan saja. Nah, cara pemanggilan CSS itu sendiri yaitu kita membuat link. Ini sudah tersedia link. Jadi cara penulisannya seperti ini. Kita arahkan ke file CSS-nya. Jadi tadi ada di folder CSS garing namanya CSS-nya. Oke, kita simpan. Jadi ini sudah terkoneksi pada CSS di sini di style. Nah, cara penggunaannya gimana? Kalau ID, kita tinggal menggunakan ID sama dengan T2 nama dari ID yang kita buat di style.css ini. Jadi namanya itu my header ya. Kita tinggal buat my header. Kita simpan. Kita coba. Oke. Ini sudah berubah, backgroundnya berwarna hijau dan tulisannya berwarna putih. Kalau class bagaimana? Class itu sama saja sebenarnya dengan ID, cuma perbedaannya kita menggunakan titik, tidak menggunakan pagar. Jadi contoh ya, kelas coba background colornya kita set warna blue aja. Oke. Nah, kemudian kita buat H2. Misalkan kita kasih nama kota ya, Pamekasan. Dan juga kita buat 2 ya, Sumenep. Oke. Nah, untuk kelas itu sendiri kita bisa menggunakan class. Kemudian namanya kelasnya tadi coba. Dan sama juga kita kasih class coba. Nah, perbedaannya apa? Kalau ID itu kita hanya bisa menggunakan dalam satu tag saja. Tapi kalau class kita bisa menggunakannya dengan 2 elemen. Kita bisa menggunakannya pada 2 elemen. Oke, kita simpan. Kita coba. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita akan menggunakan framework CSS dari Bootstrap. Bootstrap sendiri itu sangat terkenal ya, sangat familiar, sangat sering digunakan bagi programmer ya untuk CSS. Karena apa? Logikanya adalah jika kita membuat CSS sendiri itu akan sangat sulit, akan sangat memakan waktu yang banyak. Nah, penggunaan framework itu sendiri adalah bagaimana framework itu menampung banyak coding CSS, berisi banyak kode ID dan kelas dari CSS. Jadi kita tinggal menggunakannya. Ibarat kita mempunyai suatu rumah, yang rumah itu adalah HTML dan CSS itu adalah mempercantik rumah kita. Anggap saja itu cat. Nah, ketika kita ingin menggunakan cat itu untuk mewarnai rumah kita, kita itu tidak harus membuat cat itu sendiri. Jadi kita tinggal menggunakan cat itu terhadap rumah kita. Jadi analoginya seperti itu. Jadi kita tidak harus membuat cat sendiri, kita langsung bisa beli, kita langsung bisa menggunakan cat itu ke rumah kita. Jadi untuk penggunaan lebih jelasnya biar lebih paham, kita langsung saja ke Get Bootstrap. Nah, kalian tinggal download saja untuk menggunakannya. Nah, di sini saya sudah mendownload Bootstrap 4 ini. Kita tinggal menggunakan aja. Jadi buat teman-teman yang belum mendownload, silahkan download di Get Bootstrap ya. Tinggal di download aja seperti ini. Nah, setelah kalian sudah download seperti ini, kalian tinggal menggunakannya saja. Nah, isinya seperti ini. Kita pindah saja ke program yang kita buat di belajar
underscore CSS ya. Kita kasih saja di sini. Oke. Nah, untuk mengkoneksikan Bootstrap kita terhadap program yang kita buat, kita tinggal arahkan saja file Bootstrap yang kita buat. Kita biarkan saja ini. Kita buat link baru. Nah, kita tinggal arahkan ke file Bootstrap yang sudah kita download tadi. Tinggal masukkan ke folder CSS, terus folder CSS lagi ya, 2 folder CSS, kemudian bootstrap.css untuk memanggil file bootstrapnya. Nah, oke, kita save. Nah, bootstrap sendiri itu seperti apa? Jadi bootstrap ini sekumpulan perintah CSS. Jadi kita tinggal menggunakan saja. Oke, kita lihat. Nah, ini banyak sekali kode-kode class dan ID yang bisa kita gunakan langsung tanpa kita membuat sendiri. Jadi sangat efisien buat kita untuk membuat tampilan. Nah, kita lihat banyak sekali class dan ID di dalam Bootstrap itu. Jadi bagaimana cara kita menggunakannya? Nah, kita tidak perlu repot-repot membuat sendiri CSS style seperti ini. Jadi kita tinggal menggunakan Bootstrap yang sudah tersedia. Oke, sebentar. Nah, untuk penggunaannya seperti apa? Sangat mudah. Kalau kalian baru belajar Bootstrap, tinggal belajar di Get Bootstrap ini. Banyak contoh-contohnya yang sudah ada di sini. Kita tinggal menggunakannya. Cara menggunakannya itu sangat mudah. Misalkan ya, di Bootstrap sendiri kita sudah dikasih contoh-contoh penggunaan kelas. Nah, ini mulai dari kelas container dan masih banyak yang lainnya. Oke, kita masuk ke konten. Nah, di sini banyak sekali tutorial ya, cara menggunakan Bootstrap yang kalian inginkan. Saya kasih contoh ya. Misalkan kalian ingin membuat navigasi bar seperti di atas ini. Nah, kalian tidak usah repot-repot membuat sendiri. Tinggal kita memanggil kelasnya saja. Misalkan kelas yang sudah disediakan oleh Bootstrap. Namanya itu navbar, navigasi bar ya. Ada di komponen ya. Ada di komponen ini navbar. Nah, bagaimana cara menggunakan Bootstrap itu sendiri? Sudah ada contohnya. Nah, untuk membuat seperti ini, contoh programnya itu ini sudah ada. Ini sekumpulan dari kelas-kelas. Kita tinggal menggunakannya saja. Oke, misalkan kita membuat seperti ini, navigasi bar, kita copy saja ya. Kemudian kita tempel di sini. Oke, sudah. Jangan lupa dikasih komentar agar kalian tidak bingung ketika program kalian sudah banyak. Misalkan kita kasih nama menu atas. Oke, kita simpan. Kita coba jalankan. Nah, sini sudah ada di atas. Oke. Nah, Bootstrap itu mudahnya bagaimana? Jadi kita ketika mengubah warna, mengubah yang lain-lainnya, kita sudah disediakan kelas yang banyak. Jadi kita tinggal memanggil saja. Bagaimana cara pemanggilannya? Ya, kalian tinggal melihatnya di Get Bootstrap ini. Misalkan ya, ini kita akan membuat warnanya menjadi seperti ini ya. Tinggal kodenya saja. Ini kelasnya itu navbar dark, bg-nya bg dark. Nah, kita tinggal ubah saja. Ini navbar light, kita ubah ke navbar dark, bg dark. Oke, kita simpan.
Kita coba di program kita. Oke, sekarang sudah berubah. Ini berwarna hijau. Misalkan kita mau merubahnya ke warna biru ya. Ini namanya primary. Oke. Ini adalah kelas miliknya search ya. Kita tinggal mengubahnya. Kita cari search. Ini search. Ini success. Success itu kelas untuk warna hijau, jadi kita tinggal merubahnya ke primary kalau kita mau menggunakan warna biru. Jadi seperti itu kira-kira. Oke, ini sudah langsung berubah. Nah, bisa dilihat sendiri kalau menggunakan Bootstrap itu, maka tampilan akan lebih keren daripada kita membuat sendiri CSS dan lebih efisien dalam penggunaan waktu sendiri. Oke, sebenarnya banyak kelas dalam Bootstrap itu yang bisa kita gunakan. Kita tinggal belajar saja. Kita tinggal belajar di Get Bootstrap sendiri, mulai dari button, alert, card. Kita tinggal menggunakan saja CSS yang sudah tersedia. Misalkan saya kasih contoh, saya akan buat satu button ya, button tipe submit, namanya submit. Oke, nah kita lihat. Oke, kita sudah membuat satu button ya. Nah, kan kalau kita tanpa menggunakan kelas, button tersebut kelihatan kaku. Jadi kalau kalian mau menggunakan Bootstrap, maka tampilan akan lebih keren. Misalkan ya, button di sini. Nah, cara menggunakannya, kelasnya itu kelas btn. Lalu warnanya tinggal mencocokkan. Misalkan kita membuat warna primary, tinggal membuat kelas keduanya btn primary. Oke. Nah, tinggal kita masukkan di sini kelasnya. Kelas btn primary. Kita simpan. Oke, kita lihat. Sudah jadi. Nah, btn primary itu adalah kelas yang ada dalam Bootstrap. Kita coba lihat ya. btn primary. Kita lihat. Ini sudah lengkap dengan hover. Hover itu fokus. Ini sudah lengkap semuanya. Tinggal menggunakan. Hover itu ketika kita menempelkan kursor kita, maka warnanya berubah lebih gelap seperti ini. Nah, kita tinggal menggunakan saja tanpa membuat CSS ini. Itu mudahnya menggunakan Bootstrap daripada kita membuat style sendiri seperti ini. Oke, misalkan kita coba buat lagi ya. Kita kasih jumbotron misalkan. Jumbotron itu tampilan seperti ini, agak gelap backgroundnya, dan ya seperti inilah kelihatannya. Oke, kita coba aja. Ini ya, kita copy saja jumbotron. Kita hapus dulu ini. Oke, kalau ngoding itu usahakan kita rapi, jadi biar kelihatan bagus dan tidak sulit ya ketika kita mau memperbaiki lagi. Kita kasih komentar juga. Oke, kita kasih komentar misalkan tengah. Oke, kita lihat. Sebentar. Oke, ini tampilan dari jumbotron. Nah, kita bisa mengotak-atik HTML yang kita miliki, terserah apa yang ingin kita buat. Misalkan ya, kalau mau tampilan teks ini ke tengah, kita tinggal masukkan kelas untuk membuat teks ke tengah. Misalkan kita kasih di sini, karena ini div miliknya isinya dari teks ya, kita kasih di sini misalkan teks center, kelasnya untuk membuat teks ke tengah. Nah, maka teks itu akan langsung pindah sendiri ke tengah seperti itu.
Jadi banyak sekali contohnya, tinggal kalian belajar. Ini contoh alert dan lain sebagainya, banyak sekali. Tinggal mengunjungi Get Bootstrap ya. Jadi jika ditanyakan lagi, Bootstrap itu apa? Jadi Bootstrap adalah sekumpulan CSS yang kita tinggal menggunakannya saja. Kita tinggal memanggil kelas-kelas yang sudah tersedia di dalam Bootstrap. Kalau kalian bingung nama kelasnya itu apa, jadi silakan kalian mengunjungi Get Bootstrap-nya. Jadi kalian tinggal mencari, misalkan kalian mau membuat alert seperti ini, misalkan kalian mau membuat drop down dan lain sebagainya, kita sudah diberikan contoh codingnya dan penggunaannya seperti ini. Oke, mungkin sekian dulu ya video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.